kalau di depan lu itu bener-bener ada sosok nenek-nenek. Lu bener nggak di samping tenda? Enggak mas, gue tadi lagi nyari kayu bakar MTB. Jadi kalau misalnya dirigen dituang ke botol, itu pasti ada suara. Iya. Ini bener-bener nggak ada suaranya. Jadi pas bener-bener gue lagi ngelantik, astagfirullahaladzim. Dan hewan itu pun jalannya nggak sendirian. Di atas itu pun ada sosok kuntilanak terbang. Pas gue lagi istirahat nih, itu gue ngeliat sosok kuntilanak lagi yang ada di pos Sanggabuana 2 itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Selatan Jakarta. Kali ini ketemu gue nih, Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gue lagi nyaba nih di basecampnya Besok Pagi Channel. Kebetulan salah satu krunya adalah teman gue nih sekolah. Langsung aja ya kita sapa. Nardi, Halo Reja. apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Lu gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lama ya nggak ketemu ya? Udah lama banget. Hampir mau 1 tahun lah ya. Sibuk apa nih sekarang? Ya sibuk. Sama sih kayak lu, konten-konten aja sih. Iya. Jadi malam ini lu mau bawain pengalaman lu di gunung mana nih? Gue di malam hari ini gue akan menceritakan sebuah pengalaman gue waktu naik gunung Ciremai. Itu pendakian perdana. Via mana tuh? Via Lingkarjati. Oh iya, Di situ gue bener-bener apa ya? Wah, diteror parah lah. Sampai saat ini gue itu nggak mau balik lagi ke Gunung Ciremai. Kapok. Ya, bisa dibilang kapok. Gue skip dulu ya. Baik. Sebelum kita masuk ke ceritanya Bang Nardi nih, gue mau mengingatkan teman-teman nih, buat yang belum subscribe channel Selatan Jakarta, ayo di subscribe sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, komen, dan nyalain loncengnya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe channel Selatan Jakarta, terima kasih banyak sebelumnya ya. Buat mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya Bang Nardi. Jadi waktu itu gue lagi nongkrong nih, di tempat rumah temen gue di daerah Jombang, Tangerang Selatan. Kan waktu itu sama lu juga. Oh Iya. Nah, jadi pendakian di Ciremai perdana gue ini nih, dia nih yang ngajak gue. Dan sebelumnya itu gue benar-benar belum pernah naik ke gunung. Apa sih itu gunung? Jadi gue belum tahu nih bener tentang pendakian itu seperti apa. Dan di sini kan lu ngeyakinin gue buat udah tenang aja. Lu di sini bisa gue handle lah. Dan kebetulan Mas Dimas ini kan juga udah sering naik gunung. Nah, ya di malam itu akhirnya gue sepakati ajakan lu nih sama Mas Dimas juga. Ya udah. Dan TB kan waktu itu kan juga belum pernah naik ke gunung. Iya. Jadi ya ibarat kata perdana sama kayak gue. Nah, di hari H akhirnya gue berangkat tuh. Gue berangkat bertiga dari stasiun Sudimara menuju ke Pasar Minggu. Nah, kebetulan kan ada lu di situ. Lu nunggu di situ duluan kan? Iya. Nah, dari situ kita naik bis menuju ke daerah Kuningan. Waktu itu gue pas naik bis tuh waktu itu gue naik bis Ulur Agung. Dan suasana di bis itu benar-benar kacau. Lu tahu sendiri kan, padat itu seperti apa. Nah, singkat cerita, akhirnya kita pagi tuh sampai ke daerah Kuningan lah. Tapi bukan di terminal. Nah, sesampainya di daerah Kuningan, itu gue berhenti. Kita berhenti kan? Iya. Nah, di situ gue berhenti nunggu angkot nih. Nunggu angkot itu sekitar jam 4:30 kalau nggak salah ya. Iya, benar. 4:30. Nah, di situ kan logistik kita juga nggak beli dari rumah. Kita beli di Kuningan nih. Iya. Di daerah Kuningan. Daerah Akhirnya lu sama Mas Dimas ini belanja. Gua sama TB nunggu sambari sarapan. sembari sarapan. Nah,
akhirnya pagi sekitar jam 6 ada tuh angkot yang menuju ke base camp. Jadi waktu itu gue naik ke Gunung Ciremai ini via Lingkarjati pada tahun 2013. Nah, akhirnya gue sama tiga temen gue, TB, Mas Dimas, sama lu, Reja. Nah, pas gue lagi mau naik angkot nih, di sini gue kayak agak ada perdebatan nih. Jadi bukan gue sih, si Mas Dimas ini ada perdebatan antara kita nih sama supir angkotnya. Iya. Ya masalah negosiasi harga lah. Setelah negosiasi akhirnya ya deal, kita menuju ke base camp via Lingkarjati. Nah, pas sampai di base camp via Lingkarjati itu sekitar jam 7 atau jam setengah 8. Gue agak-agak lupa waktu itu. Di sini gue sempet agak heran nih, Bat. Jadi waktu di pendakian itu gue nggak ngelihat kayak ada pendaki-pendaki lain. Pure kita doang. Pure pendakian kita doang di situ. Nah, pas di base camp ini, kita kan langsung diarahin ke warung nih. Iya. Jadi waktu itu pos Simaksi sampingnya ada warung satu. Gue masih ingat banget tuh sebelahnya. Dan depannya itu ada kayak tempat duduk. Iya benar. Nah, tapi kalau sekarang katanya sih udah banyak warung sama cottage kalau nggak salah ya. Udah padat lah ya. Iya, udah padat lah sekarang. Nah, akhirnya gue diajak Mas Dimas buat makan dulu nih, buat ngisi tenaga lah, ngisi perut lah. Nah, pas gue lagi makan nih, gue, TB, sama lu, Mas Dimas keluar nih. Iya. Keluar buat ngurus Simaksi. Nah, gue saking penasarannya, gue bilang, kok Mas Dimas nggak makan ya? Akhirnya gue ngikutin tuh dia keluar. Ternyata dia berdebat sama si pihak base camp ini nih. Di situ gue dengar perdebatannya si Mas Dimas. Si pihak base camp ini melarang kita nih, sempat melarang kita. Tapi Mas Dimas ini ngotot. Ngototnya seperti ini, gue udah jauh-jauh nih datang ke Jakarta. Gue udah jauh-jauh nih dari Jakarta datang ke Kuningan. ke Kuningan. Ke base camp Ciremai lah. Ya akhirnya dia berdebat. Nah, si pihak base camp ini akhirnya ngizinin kita lah berempat ini buat naik ke gunung, naik ke Ciremai lah. Walaupun terpaksa. Iya, walaupun terpaksa itu. Tapi si pihak gue denger nih, tapi si pihak base camp ini nggak mau bertanggung jawab kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, dia lepas tanggung jawab. Nah, akhirnya Mas Dimas ini setujui lah perkataan si pihak base camp. Akhirnya jam 9:30 nih, rombongan gue nih mengecek perbekalan nih sebelum pemberangkatan. Nah, gue ditanya nih sama Mas Dimas, lu bawa apaan aja, Nar? Gue cuman bawa yang lu suruh doang, Mas. Gue bilang. Terus, jas hujan bawa nggak? Lah, kan cuaca juga cerah. Di siang hari itu kan bener-bener cuaca cerah. Cerah lah ya. Gue nggak tahu kalau misalnya ya ntar bakal terjadi hujan. Nah, di saat itu gue belum bawa jas hujan. Domelin lah gue di situ sama Mas Dimas. Iya. Kenapa lu nggak bawa jas hujan? Nah, ya udahlah gue diam. Akhirnya dibeliin tuh sama Mas Dimas. Ya udah nih, gue beliin, lu masukin. Nah, selesai kita packing barang nih. Singkat cerita, akhirnya kita memulai perjalanan nih. Mulai perjalanan dari base camp ke pos Cibunar. Itu gua sama TB ya. Posisi pendakian waktu di Gunung Ciremai itu kan Mas Dimas depan. Iya, bener. Gua belakangnya Mas Dimas. Belakang gua ada TB. Dan belakangnya TB ada lu. Iya. Jadi lu adalah sweeper. Nah, gua sama TB itu bener-bener dibilang. Pertama semangat tuh. Semangat dari base camp. Semangat. Nah, pas nyampe pertengahan dari base camp menuju ke pos Cibunar, itu gue bener-bener, aduh, gila ya. Capek banget. Si TB juga sama apa yang gue rasain. Dia juga capek. Nah, sampai kita di pos Cibunar itu sekitar jam, kalau nggak salah 9:30 ya. Iya bener. 9:30. Nah, pas di pos Cibunar ini, gue ditegur sama Mas Dimas. Bukan ditegur sih, Nar, lu ngambil air. Jadi gue disuruh nih ngambil air. Jadi waktu itu pendakian Ciremai ini kita bawa 2 drigen nih, yang 5 liter. Dan drigen ini lu bawa. Yang drigen lipat 2. Gue agak menolak nih. Soalnya kenapa? Gue nggak mau bawa air. Iya.
gue agak menolak dan gue lempar ke TB pun sama, dia juga menolak, dia nggak mau bawa air. Jadi pendakian waktu itu yang bawa carrier lu sama Mas Dimas, gue sama TB ini bawa daypack. Gue tolak, ya akhirnya gue domelin tuh sama Mas Dimas, gue domelin, ya udah lu isi air aja, ntar airnya yang gue bawa, kata Mas Dimas kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue berdua sama TB ngisi air. Nah selesai gue ngisi air nih di pos Cibunar ini, berdua sama TB, gue taruh nih air, nih Mas, gue udah ngisi 2, gue nggak mau bawa, coba lu kasih TB, mau nggak? Dan dia pun juga nggak mau. Dan akhirnya apa? Lu yang bawa kan? Iya. Nah akhirnya lu ini, jadi waktu itu lu sempet apa ya? Ya agak emosi juga kan, karena perdebatan pas lagi mau naik nih, gara-gara air. Perihal air. Iya. Nah, kita melanjutkan perjalanan nih dari pos Cibunar ke Leweng Datar itu, alhamdulillah perjalanan gue itu aman-aman aja, Bat. Bener nggak? Iya. Tapi gue agak sedikit denger ocehan TB, Bat. Yang mana tuh? Pas dari pos Cibunar ini sampai ke Leweng Datar, dia itu ngomongan rumah lah. Jadi kayak rasa capeknya dia tuh, anjir capek banget naik gunung. Unek-uneknya lah ya. Ya unek-uneknya itu dikeluarin. Nah alhamdulillah akhirnya kita sampai di Leweng Datar. Itu sekitar jam setengah 11 kalau nggak salah, setengah 11 atau jam 11 gitu. Di sini gue nggak beri terlalu lama ya. SBT lah ya. Iya, gitu. cuman sebat sama ya, tapi nggak ngopi sih, cuman ya sebatang 2 batang lah. Nah, kita melanjutkan perjalanan nih dari pos Cibunar itu ke Kondang Amis. Dari pos Leweng Datar ke Kondang Amis ini sama, alhamdulillah kita itu nggak terjadi apa-apa dan cuaca itu benar-benar masih cerah lah, bersahabat. Perjalanan dari Kondang Amis ke Kuburan Kuda ini itu alhamdulillah masih sama. Tim gue ini belum terjadi keganjalan mistis lah. Kita sampai ini di Kuburan Kuda sekitar setengah 12 lah. Jam 1-an. Ya, jam 12 atau jam setengah 1 lah. Gue agak lupa di situ. Akhirnya si Mas Dimas ini menyuruh kita untuk break. Nah, di sela-sela break, gue sama TB agak menyimpang nih. Ya, kan lu sama Mas Dimas nih. Gue sama TB agak mundur ke belakang. Soalnya di peminggalan gue kapan? Lu bayangin nggak sebelum kita menuju ke pos kuburan kuda, lu bayangin nggak kita bakal ngelewatin tuh kayak kanan kirinya itu kuburan kuda. Ternyata yang pas gue lihat itu cuman kayak apa sih, mainan anak-anak, tuh tau nggak, kuda yang mainan anak-anak tuh. Di situ gue sempet tertawa, jadi sempet ngecengin lah sama TB berdua. Nah pas gue abis ketawa tuh bener-bener ya ketawa lepas lah sama TB ini, cuaca yang tadi cerah nih itu tiba-tiba langsung diguyur hujan. Nah saat itu bener-bener kita ya dibilang ya, kocar-kacir. Yang lu yang tadinya lagi ngopi sama Mas Dimas kan, itu gue langsung, Mas hujan nih, yaudah yuk kita dirin tebar flysheet. Untungnya flysheet lu nih ditaruh di atas carrier. Iya. Nah akhirnya di situ lu buka flysheet nih. Di situ akhirnya kita neduh nih. Yang tadinya gue mau ngopi, mau ya makan lah, itu bener-bener anjir hujan nih. Itu hujan pun juga nggak sebentar. Lama emang. Itu lama. Nah pas di sela-sela hujan ini nih, kan posisi duduk kita nih, Mas Dimas, TB, gua sama lu nih. Iya. Lu paling Pojok. ujung kanan lah. Nah, pas gua lagi bengong kayak ngadep ke TB. Itu tiba-tiba lu nyenggol gua. Iya. Dan lu ngomong ke gua, kalau di depan lu itu bener-bener ada sosok nenek-nenek. Iya, bener. Matanya itu benar-benar ngarah ke lu. Dan pas gue lihat ke arah yang lu lihat nih, si posisi nenek-nenek ini, itu benar-benar nggak ada, Bat. Mungkin ntar di akhir cerita ya bakal gue kulas sama Reja. Nah, akhirnya gue langsung negor ke Mas Dimas. Mas, ini kita sampai jam berapa? Neduh kayak gini. Soalnya kan target di pendakian itu kita ngecamp di Sangga Buana 2. Biar nggak jauh Buat muncak. buat muncak. Akhirnya Mas Dimas, ya udah yuk
kita prepare pakai jas hujan semuanya. Soalnya waktu itu jas hujan udah langsung lengkap semua walaupun cuman jas hujan plastik. Iya. Akhirnya kita pakai jas hujan nih semuanya, melanjutkan perjalanan. Itu sekitar jam 2 kalau nggak salah. Pas menuju ke pos pengalap, itu bener-bener gue gimana ya, jalan kepleset mulu Bat. Karena gue nggak tahu apa sih cara jalannya itu kayak gimana. Jadi gue masih jalan ya, masih jalan biasa aja kayak jalan di dekat rumah gitu, main. Nah, pas nyampe di Pangalap, itu gue bener-bener shock. Posisinya di Pangalap itu bener-bener nggak hujan. Iya benar. Di Pangalap ini bener-bener kering. Yang tadinya kita di pos kuburan kuda ini deres. Nah, di sini gue sempat bertanya nih ke Mas Dimas, Mas, kok bisa ya? Di sini kok nggak hujan? Bener-bener kering. Iya tahu gua. Akhirnya Mas Dimas ini diem, nggak bisa ngomong apa-apa lah. Dan gue juga mau bertanya ke lu waktu di pendakian Ciremai itu. Tapi gue gimana ya, masih agak ragu lah. Mungkin hawa kecapean. Nah, akhirnya kita di pos pengalap ini beristirahat cukup lama ya. Di pos pengalap ini istirahat. Di situ gue sempet tidur nih. Gue sama lu sempet tidur nih. Oh iya benar. Itu sekitar 1 jam, hampir 1,5 jam. Kita istirahat di pos pengalap. Pas akhirnya gue bangunin nih, terus gue suruh makan, tapi lu nggak mau kan? Iya. Tapi lu maunya minum kopi doang. Ya udahlah, gue diemin aja. Nggak tahu nih Mas Dimas ngomong apa nih kalau lu. Nah, singkat cerita akhirnya Mas Dimas ngajak kita nih buat ngelanjutin perjalanan menuju ke Tanjatan Seruni. Itu sekitar jam 3:30 atau jam 4 lah. Iya benar. Nah, itu sekitar jam 4 atau jam 3:30. Nah, yang tadinya kita pakai jas hujan nih, di pos pengalap itu nggak hujan ya, benar-benar kering lah. Gue juga nggak tahu tuh. Mungkin di alam kita nggak ada yang tahu ya perubahan iklim alam itu seperti apa. Nah, kira Mas Dimas nih, udah buka jas hujan lu, masih lu pakai. Jadi waktu itu lu tidur pun pakai jas hujan. Iya. Gue pakai jas hujan dan lu pun pakai jas hujan. Yang lepas itu TB sama Mas Dimas. Ya mungkin karena kelelahan. Akhirnya gue ngelepas tuh sama lu berdua jas hujannya. Kita melanjutkan perjalanan dari pos pengalap ini menuju ke Tanjatan Seruni. Alhamdulillah masih sama. Gua belum terjadi hal-hal yang mengganjal lah di pendakian waktu itu. Cuman di kuburan kuda ini. Iya. Nah, pas nyampe di Tanjatan Seruni itu gua kaget banget. Apa tuh? Gua kaget. Gua ngeliat jalurnya itu bener-bener, wah anjir, ini gokil banget. Di sini dan satu gue masih perdana, ya mungkin pas gue tanya, gila ini beneran nih tanjatan? Kan gue waktu itu sempet nanya ke lu, udah ajar aja. Sempet kaget lu ya. Di situ gue sempet kaget dan gue senggol nih ke TB. Ini bener ya, jalurnya masuk begini banget sih. Soalnya dari Cibunar nih sampai sebelum Tanjatan Seruni itu jalannya masih bener biasa aja. Nah pas di Tanjatan Seruni gue bener-bener anjir, gokil nih jalanan. Akhirnya udah yuk, kata Mas Dimas, lu ngapain bengong? Ya udah akhirnya gue lanjutin perjalanan tuh. Di sini gue bener-bener apa ya, gue sama TB ya omongan kasar yang di rumah ini bener-bener ke bawah. Gue sempet denger TB ngomong A, B, C, ya gue juga sempet ngomong kayak gitu. Akhirnya gue ditegur nih sama Mas Dimas, lu nggak usah lah ngomong-ngomong kayak gitu. Di sini kita tamu, di sini kita harus jaga apa sih sopan santun lah, kata Mas Dimas. Ya udah, akhirnya gue diem tuh berdua sama TB, melanjutkan perjalanan ke Tanjatan Bapetere. Iya. Nah, singkat cerita, akhirnya sampailah di Tanjatan Bapetere. Itu sekitar jam 5 kalau nggak salah. Iya. Sekitar jam 5. Hampir mau maghrib lah. Nah, di Tanjatan Bapetere ini gue sempat kaget lagi, Pak. Itu tanjatannya benar-benar ngelebihin dari Tanjatan Seruni. Mungkin yang dibilang tanjatan tergokil di Gunung Ciremai via Linggarjati ya legendnya itu Bapak Tere. Akhirnya gue sempet diem nih berdua sama TB dan sama lu juga. Posisinya kan lu di belakang.
Jadi lu mau nggak mau harus nungguin gua sama TB buat jalan. Nah, Mas Dimas jalan duluan tuh. Dia jalan duluan, jalan. Ya lumayan jauh lah jarak antara gua sama Mas Dimas ini. Ditanya lagi gua ditegor lagi gua dari atas sama Mas Dimas. Udah lu ngapain diem lagi? Ayo jalan. Udah jam berapa nih? Udah mau malam. Tanpa berpikir panjang, akhirnya gua melanjutkan perjalanan lagi nih. Gue jalan, Tanjatan Bapak Tere, gue jalan. Nah, pas jadi gue dapet, ya yang dapat misisnya bukan gue doang sih, tapi Reja juga dapat misisnya di pas banget bener-bener di pertengahan Bapak Tere. Jadi waktu gue lagi nanjat nih, itu gue bener-bener denger suara gamelan, Oh, gitu. Gue denger suara gamelan itu di kuping kanan gue, dan di kuping kiri itu gue mendengar itu suara azan. Gue nggak tahu itu suara azan dari permukiman warga dan suara gamelan itu dari bawah. Tapi gue nggak tahu bakal bisa nyampe apa enggak gemaknya. Tapi itu gue bener-bener itu jelas banget gue dengerin. Dan sampai waktu itu kan gue sempet nanya ke lu. Iya. Tapi lu nggak jawab. Lu cuma diem doang. Dan gue nanya lagi ke Mas Dimas. Mas Dimas pun sama. Dia juga diem aja. Dan akhirnya gue nanya lagi nih ke TB. Lu denger gak suara? Iya gue denger. TB ini juga gak denger suara gamelan itu. Berarti bukan gue doang yang denger. Dan gue gak tahu nih, lu mendengar suara gamelan itu apa enggak. Nah akhirnya di pertengahan Tanjatan Bapak Tere ini kita disuruh istirahat nih. Break lah sama Mas Dimas. Soalnya itu udah sekitar jam 6:30 lah. Iya. Udah malam pokoknya. Dan waktu itu kita juga nggak nyalain headlamp buat penerangan. Bener. Bener kan? Nah, akhirnya gue istirahat. Gue posisi duduk itu gue sampingin sama TB. Dan lu itu agak jauh nih. Lu berdua sama Mas Dimas. Gue nggak tahu di situ lu ngediskusiin apaan. Dan akhirnya gue minta ngecamp. Gue sama TB ini minta ngecamp di Tanjatan Bapak Tere ini. Pertengahan lah. Jadi pertengahan Tanjatan Bapak Tere itu kayak ada dataran buat 2 tenda lah. Ada space lah. Iya, ada space yang dekat pohon rubuh itu. Nah, gue minta break, gue minta ngecamp di sini, tapi Mas Dimas ini nggak ngejawab. Mungkin lagi berunding sama lu, dan gue nggak tahu kayak segala macam. Nah, 2 menit kemudian akhirnya Mas Dimas ini nurunin carrier yang dipakai sama dia. Nurunin carrier, dia buka tuh isinya. Gue bilang, Mas, kita jadi ngecamp di sini. Iya, kita ngecamp di sini aja, nggak usah ngelanjutin perjalanan. Tapi jauh nggak? Ntar kita summit mah nanti aja. Yang penting kita istirahat aja dulu di sini. Ya udah, akhirnya gue senang tuh. Gue senang sama TB. Alhamdulillah akhirnya kita bisa selonjoran juga. Nah di sini gue bener-bener dapet yang dibilang teror lah, tapi belum teror banget sih. Nah pas Mas Dimas ini lagi mundirin tenda dan lu masak nih, kebagiannya porsinya masak. Dan gue sama TB ini diem berdua. Iya. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba lu nyeletukin. Lu ngapain diem berdua? Mendingan lu nyari kayu buat nanti malam kita bikin api unggun. Ya bikin penghangatan lah. Gue bilang nyari di mana? Dan terus lu bilang kan, udah nyari di bawah aja tapi jangan jauh-jauh. Ya udah, akhirnya gue setujuin tuh, ya udah, gue nyari kayu bakar dulu sama TB. Dan tiba-tiba gue dengar suara, Pak. Suara itu bener-bener kayak panggil gue. Nar, lu ngapain di situ? Dan itu suara itu juga nggak sekali doang. Suara itu manggilnya itu 2 kali. Gue denger itu bener-bener 2 kali. Dan posisi gue lagi nyari kayu itu gue cuma bawa 1 headlamp doang. Dan TB ini di belakang gue nggak pakai headlamp, jadi kayak pegangan inian gue. Gue tanya ke TB, lu denger suara nggak? Iya gue denger. Coba kita dengerin sekali lagi. Nah, pas gue lagi dengerin sekali lagi nih, pas gue dengerin nih suara, itu tiba-tiba ada lagi, Bat. Nar, lu ngapain di situ? Sontak gue langsung ngebuang kayu gue balik lagi ke tempat
ngecamp gue berdua sama Tebe. Dan pas gue balik lagi, itu posisi yang lu lagi di luar tenda sama Mas Dimas yang lagi gituin tenda, itu bener-bener sepi. Iya. Gue tanya ke Tebe, ini Reja sama Mas Dimas kemana? Dia kan, Reja tadi lagi masak, kan Mas Dimas lagi Di tenda. bikin tenda. Akhirnya kata Tebe, coba kita nyari dalam tenda. Jadi posisi tenda itu flashlight-nya belum dipasang, Seadanya. seadanya doang, kayak ditinggal gitu. Itu benar-benar sepi. Akhirnya gue masuk ke tenda, dan pas di dalam tenda ini ada elu sama Mas Dimas. Dan di situ gue langsung ditarik berdua sama Tebe. Udah lu masuk ke dalam. Nah pas gue masuk ke dalam tenda nih, itu gue bener-bener diinterogasi nih sama Mas Dimas. Dan lu bener-bener ya kayak gimana sih, kayak ketakutan lah. Gue nggak tahu di malam itu si Reja ini ngelihat sesuatu seperti apa. Paling nanti nih di akhir bakal kita kulas ya. Nah gue diinterogasi nih sama Mas Dimas. Gue diinterogasi, lu kemana tadi? Lu berdua tadi kemana? Kata Mas Dimas. Lah, gue tadi berdua lagi nyari kayu bakar Mas, sama TB. Disuruh sama Reja. Jadi posisi lu paling ujung nih, kayak di ujung tenda ini nih. Gue nggak tahu lu ngelihat sosok apa. Dan Mas Dimas ini bilang lagi, beneran lu, beneran Mas. Gue tadi nyari kayu berdua sama TB, disuruh sama Reja. Lu nggak di samping pohon kan? Samping pohon, sepohon mana? Jadi posisi kita jadi posisi tenda kita nih sampingnya ini pohon besar nih, Iya. bener kan? Posisi tenda kita ini benar-benar di pohon samping pohon besar itu. Dan Mas Dimas ini benar-benar kayak, lu bener nggak di samping tenda? Enggak Mas, gue tadi lagi nyari kayu bakar MTB. Emang ada apaan sih? Di situ gue bener-bener nanya kan, emang ada apaan? Emang ada kejadian apaan? Dan di situ Mas Dimas nggak bilang ke gue. Dan di malam itu gue juga nggak tahu lu ini ngelihat apa. Akhirnya Mas Dimas bener-bener gue apa sih? Lu ngeliat apaan? Udah nanti aja di bawah. Ya udah. Akhirnya ya udahlah, gue abaikan. Walaupun gue masih ada rasa penasaran. Dan akhirnya kan di bawah dikasih tahu, lu ngelihat sosok seperti apa. Nah di situ kita yang tadinya mau makan di luar ya, itu benar-benar nggak jadi. Jadi waktu itu kita masak di kayak depan teras tenda tuh. Jadi kayak ada buat space buat masak lah. Di situ Mas Dimas bikinin Indomie. Lagi-lagi Indomie. Di pendakian ini gua makan nasi tuh pas di base camp doang. Di trek itu bener-bener cuman Indomie doang. Nah akhirnya kita makan, selesai makan, gue mau nanya lagi banget sebenarnya sama lu ini ngeliat sosok apa? Tapi ya udahlah, nanti aja di bawah. Gue ngeri terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kita nih. Kira kita selesai makan, nah TB sama lu ini langsung tidur nih, Bat. Iya. Bener kan? TB ini langsung tidur. Nah gue bener-bener belum bisa tidur, Bat. Gue belum bisa tidur mikirin lu ngeliat apa sih? Jadi kan gue bener-bener nggak dikasih tahu nih. Iya. Nah, gue sempet nanya lagi nih di malam itu sama Mas Dimas. Tapi tetap Mas Dimas ini nggak ngejawab. Dia cuman udah nanti aja di bawah. Nanti di bawah gue jelasin semuanya. Kata Mas Dimas. Udah ya tidur. Itu kalau nggak salah sekitar jam 12:30. Gue nggak bisa tidur Mas. Ya udah akhirnya gue diajakin ngopi tuh sama Mas Dimas. Gue diajakin ngopi. Udah yuk tidur, ntar summit nih dikit lagi. Jadi waktu itu kita summit jam 2:30 kalau nggak salah. Jam 2 atau jam 2:30. Iya. Soalnya perjalanan dari pertengahan Bapak TR ini menuju ke puncak kan itu butuh waktu yang sangat lama. Jaraknya juga masih jauh banget. Jauh banget jaraknya. Disuruh tidur sama Mas Dimas. Akhirnya gue mau tidur nih, Bat. Tapi bener-bener nggak bisa tidur, Bat. Kayak tidur ayam lah. Lu paksain juga lah ya. Akhirnya gue paksain. Nah, pas gue lagi mau tidur, ini pengalaman gue yang bener-bener aneh lah, Bat. Ini yang gue rasain ya. Pas gue lagi mau tidur itu gue denger
suara orang, Bang. Tapi nggak ada suara langkah kakinya. Gue dengar suara orang itu nyamperin ke tenda kita. Itu dia bilang, permisi, assalamualaikum, Kang, boleh minta airnya nggak? Di situ gue langsung bangun. Gue langsung nyenggol ke Mas Dimas. Mas, ada yang minta air. Mas Dimas ini masih tidur ayam sih. Udah kasih, kata dia begitu. Beneran ini kasih. Tapi gue masih heran. Ini kok orang nggak ada suara langkah kakinya. Ini orang apa bukan orang? Akhirnya gue kasih tuh. Jadi kita bawa 2 dirigen nih. Iya. Yang satu masih full, yang satu itu tinggal setengah. Iya benar. Nah, yang tinggal setengah ini gue keluarin. Tapi gue nggak keluar semua, cuman tangan gue doang. Gue buka resleting, gue keluarin. Oh iya. Posisi lu waktu itu masih tidur. Gue keluarin, gue taro. Gue bilang sama dia, ambil aja Kang sebanyak mungkin. Gue gituin. Nah, yang anehnya, itu dia nggak ada jawaban lagi, Bang. Posisi gue itu bener-bener belum mundur lah. Jadi gue masih ada di yang deket pintu tenda. Itu gue masih dengerin, ini ada suara airnya apa enggak. Jadi kalau misalnya dirigen dituang ke botol, itu pasti ada suara. Iya. Ini bener-bener nggak ada suaranya. Akhirnya gue mundur, gue bangunin Mas Dimas. Mas, bangun. Apaan sih? Lu denger nggak suara yang tadi orang minta air? Iya tahu gue. Udah lu kasih kan? Udah. Tapi ayo, lihat dulu. Gue tarik Mas Dimas keluar. Tuh Mas, lu lihat. Itu tutupannya masih rapat, Bang. Dan airnya pun itu nggak berkurang sama sekali. Mas Dimas ngomong lagi ke gue, lu yakin tadi ada orang yang minta air? Bener Mas, ada yang minta. Kan makanya gue langsung bangunin lu. Dan akhirnya Mas Dimas diem nih. Dia nggak ngelanjutin lah. Udah yuk masukin lagi aja ke dalam. Ayo kita tidur nih, mumpung masih ada setengah jam lagi nih. Ntar summit soalnya, kata Mas Dimas. Ya udah, gue masuk ke dalam dan di situ gue bener-bener nggak bisa tidur, Bang. Gue masih mikirin itu siapa. Di situ gue bener-bener apa ya? Gue mau pulang, gue bilang. Gue nggak mau lah. Gue nggak mau lagi lah naik gunung. Sampai diginin banget. Akhirnya gue ditegur lagi sama Mas Dimas, lu nggak tidur. Nanti summit ngantuk lu. Enggak Mas, gue nggak bisa tidur. Dan malam itu gue ditemenin sama Mas Dimas. Waktu malam itu sekitar jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 itu gue disuruh bangunin lu berdua sama TB. Buat summit. Akhirnya gue bangunin nih lu sama Mas Dimas. Akhirnya lu gue bangunin nih sama TB. Ayo bangun, udah mau summit. Ya kan? Nah, pas mau summit nih, Mas Dimas nanya lagi nih gitu. Lu lapar apa enggak? Apa kita langsung naik lagi nih? Buat summit. Nah, gue bilang Mas, gue lapar Mas. Soalnya kan di trek waktu naik belum kena nasi. Iya. Yaudah akhirnya waktu itu lu disuruh masak nasi nih sama Mas Dimas. Dan Mas Dimas ini bikin lauhnya lah. Nah gue sama TB cuman ngopi ngerokok doang nih. Jadi gue bingung mau ngapain. Nah selesai beres semua, selesai kita makan juga. Itu waktu menunjukkan sekitar jam 2 lewat berapa gitu, gue lupa. Di situ Mas Dimas ngajak nih buat jalan. Ayo jalan summit, siapin. Jadi waktu itu gue bawa 2 air ya. 2 botol yang 1,5 liter. Nah, pas kita lagi mau summit nih, itu tiba-tiba ada rombongan asal Mapala Bandung kalau nggak salah. 10 orang. Oh iya. Bener kan? 10 orang. Nah, di situ gue sempet diem. Yang negor ini lu sama Mas Dimas. Gue sama TB ini diem nih. Ya belum tau lah tentang sapa-sapaan. Gue diem, lu ngobrol tuh. Gue nggak tahu lu ngobrol seperti apa. Gue bilang, Mas ayo kita jalan jam berapa nih? Ya udah, akhirnya lu sama Mas Dimas nih pamit nih sama ke rombongan Bandung nih. Yang 10 orang itu kalau nggak salah ya. Di situ juga ada fotonya sih.
ya kan, yang waktu kita ketemu di puncak. Ketemu lagi di puncak. Iya, ketemu lagi di puncak. Nah, akhirnya waktu itu kita melanjutkan perjalanan itu sekitar jam 2:30 kalau nggak salah. Jam 3 atau 2:30 lah. Nah, di perjalanan summit itu alhamdulillah masih belum terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Iya. Gue jalan tuh sampai dari pertengahan Bapetere menuju ke Batu Lingga nih. Yang seperti kita ketahui Batu Lingga itu ya adalah hal-hal gaibnya lah seperti apa. Tapi di situ kita nggak ngalamin hal-hal yang aneh. Cuma ngeliat petilasan. Iya, cuma melihat kayak 2 petilasan kalau nggak salah 2 apa 1 gitu. Iya. Gue jalan sampai di Sangga Buana 1. Nah, sampai di Sangga Buana 1 gue ajakin nih Mas Dimas buat istirahat. Mas, istirahat dulu, jangan jalan mulu, capek gue. Walaupun gue waktu summit itu gue nggak bawa apa-apa. Iya. Yang bawa itu cuma lu doang. Lu bawa daypack. Yang isinya air sama makanan kalau nggak salah. Ya, itu juga nggak banyak kan. Nah, kata Mas Dimas ini nanti aja di depan kita istirahat di pos Sangga Buana 2. Jadi waktu itu ada namanya itu pos Sangga Buana 2. Ya, kalau sekarang itu gue nggak tahu seperti apa. Soalnya kan gue belum balik lagi nih ke Gunung Ciremai gara-gara benar-benar diteror lah. Nah, pas sampai di Sangga Buana 2, benar-benar mau sampai atau udah mau sampai apa udah sampai itu gue nggak tahu. Nah, posisi di pendakian itu gue pertama nih, Bang. Iya. Ya kan? Pas lagi itu nggak tahu kenapa posisi gue itu pertama. Di belakang gue nih Mas Dimas. Di belakang Mas Dimas ini TB. Dan di belakang TB ini ada lu. Dan di situ kita pun bawa 2 headlamp doang. Iya. Nah, pas gue jalan, pas menuju ke pos Sangga Buana 2, itu lu inget nggak, Bat? Yang ada sosok hewan lewat putih. Iya. Posisi gue waktu itu di depan. Lu kan posisi waktu itu jadi belakangan, jadi sweeper lah. Pas gue lagi ngelangkah nih, Bat, itu ada kayak semacam hewan gede. Jadi pas bener-bener gue lagi mau ngelangkah, astagfirullahaladzim. Dan hewan itu pun jalannya nggak sendirian. Di atas itu pun ada sosok kuntilanak terbang. Ngikutin hewan tersebut yang warna putih. Gue nggak tahu. Dan di situ pun kita langsung kayak gimana ya? Bener-bener panik. Iya, ya bener-bener panik-paniknya sampai kita mundur lagi ke pos Sangga Buana 1. Sempet down lah gitu ya. Sempet down di situ. Itu sekitar 1 jam atau setengah jam lah kita berhenti di situ gara-gara itu tadi. sosok kuntilanak ini. Dan akhirnya waktu itu gue ditenangin nih sama Mas Dimas. Udah tenang, santai aja, kita ngerokok ngopi aja dulu. Waktu itu akhirnya dibuatin tuh kopi sama Mas Dimas. Akhirnya gue disuruh ngopi sama ngerokok nih. Disuruh ngopi. Yang nggak panik pun bukan gue juga. Ya mungkin lu panik juga. Bener-bener gimana ya, ditatapin bener-bener tuh. Sosok kuntilanak itu bener-bener ngikutin si hewan itu. Nah, pas gue tanya nih, emang itu hewan apa, Mas? Itu mungkin kayak sejenis marmut lah kalau nggak salah. Gue juga nggak tahu itu hewan apa. Nah, Mas Dimas ngomong seperti itu ke gue. Ya udah, lu tenang aja. Nah, Mas Dimas ini bilang lagi, kita mau lanjutin perjalanan ke puncak, apa turun ke bawah? Bener kan? Nah, di situ gue sempet berpikir sama TB, Mas, kita turun aja mendingan, nggak usah lanjutin perjalanan lagi ke puncak. Di situ gue bener-bener nggak mau lanjutin perjalanan ke puncak lagi, Bat. TB pun sama. Iya, TB emang udah uring-uringan aja. Iya, TB pun sama. Sepemikiran sama kayak gue. Kira dikasih hidayah lah masih Mas Dimas ini. Kita dikasih, ya udah. Kira tenang juga tuh awal kita. Walaupun ada sedikit kayak ketakutan lagi buat ngelewatin si Sangga Buana 2 ini. Ya udah, akhirnya kita fix melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Nah, pas kita melanjutkan perjalanan itu sekitar jam 5 kalau nggak salah, jam 5 atau jam berapa gitu. Nah, target dari pertengahan Bapetere ini menuju ke puncak kan kita buat dapetin yang namanya apa? Sunrise. Sunrise. Dan akhirnya benar-benar hilang.
Gara-gara sosok kuntilanak di Sangga Buana 2 itu. Singkat cerita, akhirnya kita sampai di pos terakhir, yaitu pos Pengasinan. Iya. Di pos Pengasinan ini gue sampai sekitar jam 7 kalau nggak salah ya. Jam 7 atau jam... Pokoknya gue dapet kayak matahari Udah naik lagi. udah naik itu di Pengasinan. Pengasinan. Kita batal yang mau ngelihat sunrise-nya itu di puncak. Akhirnya kita dapetnya di Pengasinan. Pengasinan. Itu pun udah bener-bener pagi. Dan di pos Pengasinan ini gue ngelihat kayak ada tenda gitu, Bat. Tahu kan? Masih inget nggak lu? Kayak apa sih? Kayak tenda yang bikin Bivak lah ya. bivak lah. Kan gue sempet nanya tuh ke Mas Dimas, Mas, ini dulu ada yang ngecamp di sini. Ini ada yang kayak bascraft. Ini ada yang bascraft di sini. Iya kali, lihat aja tuh tendanya begitu. Dan di pos Pengasinan ini kita pun cuman sebat doang, nggak begitu lama lah berhentinya. Iya, karena diomelin Mas Dimas juga. Nah, di pendakian ini gue bener-bener diomelin sama Mas Dimas mulu. Akhirnya ya udah, kita melanjutkan perjalanan nih menuju ke puncak Gunung Ciremai via Linggarjati. Dan alhamdulillahnya puncak Gunung Ciremai ini sekitar jam 9 kalau nggak salah ya. Jam 9 atau jam setengah 10-an lah. Iya. Pokoknya bener-bener udah siang. Ya dan satu lagi tuh bener-bener terik. Waktu itu juga habis kebakaran ya. Nah, iya waktu itu habis kebakaran. Nah, pas sampai di puncak ini gue bener-bener apa ya? Yang teror yang di bawah itu yang bener-bener kita diteror nih, Bang. Itu hilang, Bang. Itu bener-bener hilang pas sampai di puncak. Dan gue sama TB ini bener-bener kayak loncat-loncat lah. Ya gimana sih? Ya namanya satu, kita juga baru perdana nih. Gue sama TB ini bener-bener perdana nih naik gunung nih. Excited banget lo ya. Bener-bener itu, wah gokil lah itu. Gue di puncak tuh sama TB bener-bener senang lah. Dan gue dan lu sama Mas Dimas kan mungkin ya cuek lah, mungkin alhamdulillah akhirnya bisa nyampe puncak. Soalnya kan lu sama Mas Dimas ini udah senior lah dibilangnya buat pendakian. Nah, sampai di puncak ini kita sempetin buat bikin kopi. Bikin kopi dan kita istirahat di puncak pun lama. Nggak 30 menit, itu hampir sejam kalau nggak salah. Karena kan kita ketemu sama itu ya. Nah, yang rombongan asal Bandung ini akhirnya itu sampai puncak. Dan kita di situ ngopi bareng nih. Sharing-sharing lah. Tapi gue tetap berdua sama TB itu diem. Gue itu sama TB itu bener-bener diem. Gue nggak, ya bingung mau ngobrolin apa. Dan waktu itu yang ngobrol lu sama Mas Dimas doang. Nah, pas di sela-selaan selesai nih lu ngobrol dan pendaki asal Bandung itu, gue nggak tahu dia pokoknya bawa carrier. Dia lintas. Oh, dia lintas ya. Dia lintas berarti lintas lewat Palutungan. Iya. Palutungan apa Pinggasana? Lihat Palutungan dia. Palutungan ya. Nah, dia lintas tuh. Akhirnya dia pamit duluan kan tuh, sempat kita foto. Iya, sempat foto bareng. Dan dia lanjutin turun dan kita masih stay di situ. Dan pas kita stay, gue nanya Bat ke Mas Dimas. Mas, di bawah deket apa sih namanya? Kawah ada orang. Gue sempet nanya, gue kayak ngelihat nih, kayak ada orang nih kecil di bawah. Nah, Mas Dimas ini bilang bisa turun ke kawah lewat via Linggarjati, katanya Mas Dimas. Cuma terjal banget sih. Iya, gue ngeliatnya bener-bener kayak terjal. Gue masih nggak yakin. Masa iya turun ke kawah? Ngapain sih orang turun ke kawah? Akhirnya gue abaikan dan Mas Dimas ini ngajak kita turun nih. Iya. Itu sekitar jam 10 lewat kalau nggak salah. Jam 10 lewat, ya hampir jam 11 lah. Kan udah panas juga. Udah bener-bener panas tuh. Nah, akhirnya kita turun tuh. Kita sempetin selesai foto-foto rame-rame. Kita turun. Nah, pas kita turun nih, posisi waktu itu kita sempat istirahat di pos Pengasinan, tapi nggak begitu lama. Cuman sebat doang. Nah, pas tiba-tiba nih gue lagi ngerokok nih sama TB, lagi enak-enaknya ngerokok lah. Tiba-tiba Mas Dimas ini ngajakin turun. Dia ngajakin ini turun lari. Iya. Gue bilang sama Mas Dimas,
gue bilang nih ke Mas Dimas, wah yakin Mas lari, ntar ngeremnya gimana? Udah tenang aja, kalau ngerem itu pegangan pohon. Dan gue nanya ke TBB, lu mau lari? Gue nggak mau lari, gue mau jalan aja. Dan gue bilang sama Mas jalan aja, udah lari aja, ini udah jam berapa, ntar kita mau ketemu malam lagi, turun, kata Mas Dimas begitu. Ya udah yuk. Nah, pas kita lagi turun nih, itu Mas Dimas bener-bener lari, Bang. Itu pun bukan Mas Dimas juga, lu pun ikut lari, ngikutin Mas Dimas. Iya. Dan akhirnya gue ditinggal nih berdua sama TB. Gue ditinggal, B, ayo lari, daripada kita ditinggal, udah kita jalan aja. Jalur cuma turun doang kok, kata TB begitu. Ya udah, ya mau nggak mau gue harus nemenin TB, walaupun kita sama-sama pemula nih. Ya mungkin bukan berharap, ya mungkin bukan, gue jatuhnya bukan ditinggal ya sama Mas Dimas sama Reja ini. Kan gue awalnya diajakin lari, tapi kan gue nolak. Nah, di situ kita juga bikin perjanjian ketemunya di tenda. Soalnya di Pendang itu bener-bener Kita doang. gua doang, tim gua doang. Nah, pas lu ninggal gua nih, Bat, sama TB, gua sempet kayak ada rasa gimana ya, ketakutan, Bat. Yang tadinya bener-bener udah hilang nih ketakutan itu, timbul lagi. Itu suasana itu bener-bener kayak hening banget. Padahal siang ya. Padahal siang. Nah, kita turun, gue turun tuh berdua sama TB, gue turun. Nah, sampailah gue yang tadi deket petilasan itu, Bat, yang dua itu. Oh, di Batu-Lingga. Nah, di Batu-Lingga itu kayak ada pohon. Di Batu-Lingga itu kayak ada pohon gede ya. Iya. Nah, gue istirahat, gue berdua sama TB di situ. Si TB ini minta istirahat. Gue bilang, bentar istirahat di depan Beno. Kita selonjoran di dekat pohon, enak. Ya udah. Kira sampai tuh gue di situ. Pas gue sampai, nah posisi gue istirahat ini, jadi TB di depan gue, Bat. Jadi gue yang senderan nih belakang, kayak belakang petilasan ini. Gue nggak tahu itu petilasan siapa. TB ini istirahat di depan gue. Nah, pas gue lagi istirahat nih, Bat, itu sekitar jam berapa ya? Jam 12 atau jam berapa gitu. Itu kan gue udah nggak tahu nih, lu kemana nih sama Mas Dimas. Itu gue lagi istirahat dan di situ juga air alhamdulillah TB yang megang. Iya. Nah, pas gue lagi istirahat nih, itu gue ngeliat sosok kuntilanak lagi, Bat, yang ada di pos Sanggabuana 2 itu. Nah, posisi kuntilanak itu benar-benar ada di atasnya TB. Di situ gue langsung tarik ke TB, B, ayo kita lari. Lu kenapa? Ayo udah lari. Gue nggak mau ngejelasin bahwa sosok kuntilanak itu muncul lagi. Di situ gue langsung tarik doang. Gue langsung tarik TB, ayo lari. Gue lari, akhirnya alhamdulillah nih, gue sampai di tempat ngecamp. Dan pada saat itu yang sampai duluan tuh lu sama Mas Dimas. Dan waktu itu lu juga tiba-tiba merungkep, Bat. Gue nggak tahu nih, lu ngalamin sesuatu apa. Dan Mas Dimas ini bener-bener udah ngerapiin lah pas gue sampai ya. Udah tinggal packing. Udah cuman tinggal bener-bener tinggal packing doang, bener-bener udah ngeberesin semua. Dan makanan pun udah jadi, Mas Dimas. Dan tapi lu di situ tiba-tiba gimana ya, kayak ketakutan lah. Gue nggak tahu nih lu ngalamin hal apa nih, soalnya di pas turun ini kita kan bener-bener nggak bareng. Itu kayak kepencar gitu, dua-dua. Akhirnya Mas Dimas, udah yuk kita makan, kita langsung turun, kata Mas Dimas begitu. Ya udah, akhirnya gue makan, gue nggak berani nanya macem-macem lah. Gue makan, gue masih mikir, lu kenapa? Lu kenapa? Ya udah, selesai makan tuh, akhirnya kita lanjutkan buat turun. Nah, di perjalanan turun nih alhamdulillah nih, kita nggak terjadi apa-apa. Iya. Sampai kita di pos Simaksi ini, gue bener-bener bener-bener tepar. Gue bener-bener udah nggak bisa jalan nih. Apa itu yang namanya urat ketarik, gue nggak tahu. Itu bener-bener gue nggak bisa berdiri lah, udah nggak bisa. Gue selonjoran langsung, yang selonjoran di depan inan tuh, apa? Warung. Depan warung yang ada dudukan dari semen. Iya. Gue langsung tepar di situ gue.
Gue ditanya, lu kenapa? Nggak apa-apa mas, nih kaki nggak bisa digerakin. Ya udah cepetan beres-beres, kita langsung cabut. Kira kita beres-beres, pulang, sampai nih di rumah. Tapi pas sampai di rumah kita langsung nggak langsung mencar, kita ngumpul dulu nih. Kita ngumpul ngebahas apa yang kita alamin di pendakian Ciremai itu. Dan mungkin itu sih. Dan di sini gue bakal mengulas nih apa yang Reja lihat, dan tadi udah gue sampai nih apa yang gue alamin di pendakian gue. Dan karena ini mungkin gue nggak bisa gue nggak mau balik lagi ke Gunung Ciremai. Itu bener-bener apa yang gue bilang, bener-bener teror lah. Dan pun kemarin gue diajak naik ke Gunung Ciremai, cuman gue tolak. Mungkin masih trauma ya. Dan sampai sekarang gue pun masih trauma. Tapi gimana puncak Ciremai menurut lo? Indah banget sih. Mungkin itu salah satu alasan lo sampai sekarang masih doyan naik gunung. Sampai sekarang alhamdulillah, mungkin ya daerah Jawa, Pulau Jawa lah, alhamdulillah sebagian sudah tercapai. Dan Rinjani pun sudah. Ya Rinjani ketemu lagi Mbak. iya, insya Allah gue tahun depan Tambora, Bat. Doain aja. Semoga lancar. Mungkin pengalaman pendakian Ciremai yang bikin gue trauma ya karena itu ya. Ya mungkin itu aja sih, Bat, cerita gue. Dan di sini gue bakal mengulas nih. Jadi gimana nih, Bat? Jadi yang di pos 4 itu ya? Iya. Itu kan posisi bener-bener hujan terus tuh. Nah, Kan posisi gue di yang di pos kuburan kuda ini, yang lu bener-bener di pojok nih. pojok kanan paling ya. pojok nih. Nah jadi kan waktu itu kan posisi hujan deras tuh, kita lagi pada ngerokok, ngopi. Jadi itu di arah jam, jadi kalau dibilang di arah jam 1 lah. Gue lagi asik tuh, ngerokok. Nah, kan posisi gue ngadep begini nih. Posisi gue ngadep begini, kan tiba-tiba lu langsung. Jadi gue Lu ngelihat nggak? sekintas tuh kayak lagi set. Gue begini di posisi. Pas gue kan gue sempet diem tuh. Langsung tek. Ingat kan lu? Jadi yang gue lihat tuh nenek-nenek kecil, nggak tinggi, nggak apa, nenek-nenek. Seingat gue nenek-nenek, cuma rambutnya itu posisi berantakan nih. Tapi itu bener-bener nenek-nenek. Ya beneran. Ya kalaupun nenek-nenek kan posisi kita lagi neduh, itu bener-bener hujan deras. Nah di situ yang menurut gue ya bikin gue nggak masuk nalar gue nih, ya kan? Ya orang gue jelas banget ngeliat, cuma tuh bukan kayak ngotot, senyum. Tapi ngarapnya ke lu. Iya bener-bener. Ini gue begini, lu kan madep begini kan. Nah itu nenek-nenek ada di sekitaran arah jam 1. Iya. Cuma dia senyum di bawah pohon. Nah pas lu negor gue kan, nah gue mau ngeliat ke arah jam 1 nih. Nyata sosok itu nggak ada, Bang. Nah itu dia, gue nggak ngerti itu apa. Mungkin itu penghuni situ atau gimana, kita kurang tahu deh. Apa itu yang dibilang nyilingga? Ya bisa jadi, soalnya ya ganggu sih enggak, cuma kayak mungkin guanya kaget atau gimana ya kan. Kira sempet ngedon juga sedikit kan, gue kayak langsung, muka gue kan berubah tuh ya kan. Langsung kira lu ngajakin jalan, gue langsung alhamdulillah, ayo cabut. Nah di situ gue juga, apa iya nenek-nenek? Kalaupun nenek-nenek ngapain di situ hujan-hujanan? Ya kan? Nah pas yang kita ngecamp nih, Bat, malam-malam, yang lu teriak manggil gue 2 kali. Itu benar. Jadi ketika gue suruh ke bawah nih, ngambil kayu kan? Iya, nyari kayu sama Iya. TB. Itu posisi gue lagi masak tuh, Ner. Nah, lu lagi masak dan Mas Dimas ini lagi gituin tenda. Itu Mas Dimas kayak ngajakin gue bercanda kan? Ya, masak yang enak. Iya Mas, siap. Jangan siap-siap doang, ntar lu kering kata dia. Enggak, tenang aja. Itu lu waktu itu masak nasi kalau nggak salah ya? Masak nasi sama gue goreng tempe. Oh iya. Pas lagi Mas Dimas kayak joget-joget kan. Hmm. Gue nggak sih Mas, bilangin capek kata dia.
Gue sepintas arah ke kiri nih ya kan. Set. Lu tahu siapa yang gue lihat? Siapa? Lu Sosok Di- gua. di bawah pohon lagi begini nih. Sosok gua bener-bener kayak yang pakaian itu nyerupain gua juga. Ya bener-bener lu. Makanya kan gue bilang, Nar, buset cules banget lu malah duduk. Gue suruh nyari kayu. Anjir, merinding gua. Kan gue bilang gitu. Cuma pas gue ngomong gitu, lu kan posisi begini ya, Ya. nunduk. Pas gue ngomong gitu, cuma senyum. Serius. Iya. Pas dia senyum, tak. Pas lu senyum nih, tak. Ya gue mikir dong, capean kali ini ya kan dia. Nah, Gue abaikan lah nih, gue terusin lanjut masak nih. nah. Gue nggak lama gue belok lagi nih ke arah lu tadi. Nggak ada. Dan Mas Dimas ini pun sempat ngeliat nggak nih sosok gua nih? Gue doang yang ngeliat. Lu doang yang ngeliat. Iya, cuma pas jadi tuh langsung pas gue nengok ke kiri nggak ngeliat lu, udah nggak ada. Langsung Lu lagu kabur ke dalam tenda. ngiblis jadi-jadinya gue. Akhirnya tenda belum rapi kan itu. Iya. Mas Dimas, ngapa lu? Tadi Nardi di sini. Ya benar lu, udah masuk mas. Anjing, Gue merinding tarik tuh. gue. Kan itu gue tarik tuh, kan sempet tenda sobek kan. Iya. Ya itu, gue saking paniknya gue tinggalin tuh masakan. Mas Dimas gue tarik, ayo mas masuk. Gue langsung ngeringkuk sejadi-jadinya tuh di SP begini. Iya, Bukan lu posisi begini kan. Pas gua lihat itu Begini. bener-bener kayak ngeringkup begini. Iya itu. Gue langsung otak gue, anjir, nih Nardi bukan sih. Cuma masa iya belum 5 menit gue lagi masak lagi. Total lu hilang, nggak ada jejaknya. Nah, pada saat itu kan lu nyuruh gua nih. Iya makanya itu. Lu nyuruh gua buat nyari kayu Nah, sama TB. gue nggak ngerti sih itu. Mungkin penghuni situ menyerupai lu atau gimana. Tapi yang jelas ya bener-bener sosok lu. Dan pakaian pun sama. Nggak ada bedanya. Makanya gue bilang kan, Nar, lu cules banget lu. Cuma Iya. kan gue mikir kan, dia baru kasihin capek kali. Nggak rapi masak, teo. Lu nggak ada. Cabut gue langsung sejadi-jadinya ke dalam tenda, ngeringkuk. Gila sih. Nah, gua mau nanya juga nih. Yang pas kita misah nih, Bang. Iya. Kan gua balik kayak gua sampai tenda terakhir yang berdua sama TB. Mm-mm. Dan Mas Dimas ini udah packing barang semua dan udah masak nih. Iya. Dan posisi lu itu merungkep lagi tuh. Gua nggak tahu nih, lu ngalamin kejadian apa, dan Mas Dimas pada saat itu pun juga nggak ngasih tahu gua. Dia cuman ayo cepetan kita turun biar nggak terjadi hal-hal kayak tadi lagi. Dia cuma ngomong begitu doang sama gua. Iya. Jadi itu, nih gue bahas nih. Hmm. Itu sih menurut gue yang gak masuk di akal gue sih, yang benar-benar parah. Jadi posisi kan gue, lu ngeliat gue tuh keadaan udah tanah mulu nih, Nah, udah jember banget dah. udah parah dah. Jadi pas itu gue sempet kepikiran nunggu lu. Lu nungguin gua sama Mas Iya. Dimas berdua. Enggak, Mas Dimas emang Mas Dimas Gua udah turun gua duluan. sempet ketemu sama Mas Dimas itu di Sangga Buana 1. Nah, Dan Mas Dimas bilang, lu tunggu di sini ya. Gua masak, biar nanti lu turun tinggal makan habis itu pulang. nah. Ya udah lah mas, gue minta dong nih kuncian rokok 2 batang. Gue ngerokok nungguin lama banget nih ya kan. Gue sempet perut gue agak mulus ya kan, karena gue kan emang dari dulu nggak pernah bisa makan mie di gunung. Iya. Gue nyari lah tuh tempat-tempat yang buat buang air besar. Gue lagi buang air besar, ketemu lah nih sosok pendaki. Pas gue rapi ya, Nah. gue rapi buang air besar, ketemu lah nih sosok pendaki. Gue nanya dong di situ, nemu orang nggak 2 di atas? Merinding gua. Kan posisi itu kan nggak ada pendaki lain, Mbak. Selain kita Iya. doang. Jadi gue sempet, ketemu 2 orang pendaki nggak di atas? Orang, gue jelasin kan spesifiknya, gini. Jalan aja tuh, Dia nggak ngejawab. jalan aja udah. Kayak bukan lagi diajak ngobrol sama orang, udah jalan aja. Ngabain gue dah tuh sejadi-jadinya. Gue ikutin lah kan ya. Aku buat teman bareng nih, kayaknya enak nih. Tapi posisinya itu dia lagi turun apa naik? Turun. Oh, sama-sama turun. Cuma keadaan Lenggang. lenggang dia. Cuma modal kayak megang
apa kayak ranting gitu, Ah. gue nggak ngerti. Pokoknya ranting, jalan gitu tuh. Gue ikutin. Ketemu lah nih di Batu Lingga, gue sama dia berhenti. Tek. Cuma kan dari kayak abis, gue merinding. Jadi kan pas Batu Lingga kan tuh kayak cedokan gitu kan. Iya. Kan kayak ada space sebelah kanan tuh. Iya. Jadi itu dia bukan ke arah turun, ke arah kanan. Space yang itu tuh. Hah? Blusuk tuh dia ke bawah. Jurang gitu. Gue gak ngerti gimana, cuma posisi gue tuh, gue ngikut aja tuh. Karena gue pikir, ini orang gimana sih, keder atau gimana. Gue ngerinya kenapa-napa, gue ikutin kan. Tau-tau makin ke dalam nih. Pas ranting tuh, gue ngangkat, set, jatuh nih gue. Guling-guling, set. Kantem nih, pohon, gede banget. Bruk. Sempet gak bisa nafas sama gue, nyesek tek. Pas gue bangun, gila. Hilang tuh orang. Orang itu hilang. Hilang. Dan lu tahu gue di mana? Pas gue berhenti di tabrak pohon. Itu kalau gue nggak ada pohon, gue bilang, Yang merinding gue banget. udah pasti, ya mati gue kalau nggak ada ituan. Dan posisi lu langsung lari ke. Gue sempet panik tuh gue kan, karena gue posisi beradu sama pohon ini kan agak nyesek ya. Gue sempet ngaso dulu. Gue kayak, wah nggak beres nih. Oh, gue baca sholawat tuh, set, makin ngedon nih gue. Wah, makin ngedon nih. Langsung gue tuh ngerayap. Karena posisi kan emang begini. Iya, benar-benar ngejorok ke bawah kan. Iya, gue ngerayap aja udah tuh, set. Makanya gue turun, lu ngeliat gue. Iya, dekil banget. Iya itu. Gue udah apaan aja dah. Kan tempat tangan gue kan kayak sobek juga sih, kanan kiri. Bener-bener kayak, ya lu pas gue sampai tenda lu bener-bener ya kotor banget lah. Ya makanya di situ gue diem tuh. Gue nyampe, Mas Dimas bilang, lu bisa ngapain aja? Jadi gini mas, gini. Gue ceritain ke Mas Dimas. Yaudah lu skip, jangan sampai anak-anak tahu. Pantesan pas gue sampai di tenda ini Mas Dimas nggak mau ngomong nih, lu ngalamin jadiin hal-hal apa. Dan gue pun mau ngomong sama lu juga kayak gimana ya, nggak enak. Soalnya lu bener-bener kayak gimana sih, kayak awal ketakutannya bener-bener. Alhamdulillah sih, cuma gue beruntung banget diselamatin sama pohon itu. Walaupun ngerasa nyesek banget ya. Gue nggak ngerti itu kalau nggak ada itu pohon. Ya mungkin nggak ada di sini gue. Tapi gue di pendaki jeram itu yang paling yang nggak bisa gue lupain tuh, yang masih penasaran itu sosok apa sih, sosok yang menyerupai gue nih bang. Itu anjing, gue denger ceritanya dari lu pas turun ke bawah nih, yang di rumah itu yang kita ngebahas di pendaki Ciremai, itu gue bener-bener merinding. Dan TB pun, ya mungkin TB pun sampai saat ini belum pernah naik ke gunung lagi ya. Iya, kalau dia sih emang bener-bener kapok. Kalau dia bener-bener kapok. Dan gue pun ya mungkin gara-gara ngelihat puncak gunung Ciremai itu, wah bener-bener amazing dan wah bener-bener parah. Ya sampai sekarang pun gue berulang kali naik turun gunung, tapi gue nggak pernah balik lagi ke gunung Ciremai. Dan lu tau nggak, pas kita turun tuh di Pangkal, Iya. lu kayak ngeliatin nggak sih, kan kita sempet break sebentar ya. Nah iya. Gue bilang, gue ngajakin anak-anak ngerokok dulu yuk sebentar. Break lah. Ngerokok. Itu kan posisi kayak apa ya? Dibilang sore yang ke sore banget, dibilang siang yang masih siang, cuma kan berkabut tuh, ya kan? Kan pas kita di Pangalap itu kan sebelah kanan itu kayak ada, nggak kayak apa sih, panggung, rumah-rumah panggung itu kan? Itu sosok ada anak kecil. Dan pas turun itu lu nggak nyeritain ke gue, Bat, kalau ada sosok anak kecil itu. Iya makanya gue nggak berani ngomong karena gue tahu kalau gue ngomong nih pasti bakal berantakan mental gitu. Ada anak kecil. Itu sendirian. Lagi main di tanah pakai kayu. Kayak anak kecil kayak ngambek lah ya. Bukan ngambek, jadi kayak lagi ngebentuk sesuatu di tanah. Tapi sosok anak kecil ini pas kita turun nih, itu sempat ngeliat ke lu nggak? Ya kan posisi kan kita kan di pohon yang tempat pertama kita istirahat. Iya. Kan pasti madep ke iya, arah lawan lah. Iya. Nah di situ kan depan kita kan itu memang benar-benar kayak
ini kan tempat singgah gitu Iya, kan. Ya cuma otomatis kan lu juga harusnya bisa ngelihat dong di situ. Nah, pas di pos itu gue bener-bener nggak ngelihat, pure bener-bener nggak ngelihat. Sama pun halnya kayak di pos kuburan kuda. Nah, jadi itu, ya begitu dia. Dia jongkok, kayak lagi gambar-gambar gitu. Anjir, Cuma merinding dia gua. ketawa. Suara anak kecil nggak sih? Wah, kayak orang lagi main gitu. Gue langsung kan, ayo turun. Lu inget gak? Ayo turun, keburu sore. Gue dengan alibi begitu kan. Kita yaudah, ya turun. Cerita lu nih, cerita yang lu lihat nih, yang sosok anak kecil itu, gue kayak pernah sedikit denger nih. Ada salah satu narasumber gue nih, Bat. Sama, dia naik Ciremai via Linggarjati juga. Nah, di pos itu pun sama. Di Pangalap. Dia itu ngelihat sosok kayak ada anak kecil. Tapi ya mohon maaf, video itu gue take down karena ada ya terjadi sesuatu hal lah. Dan Itu bener-bener sama itu, kayak ada anak kecil gitu. Gue sempet nanya sih sama salah satu warga di sana lah. Gue kayak nanya, Pangalap itu apa sih? Gue bilang gitu. Tempat apa dulunya? Dia cuma bilang, kenapa emang? Abang ngeliat apa? Enggak sih, ngeliat sosok anak kecil cuma main di tanah gitu. Pas kita lagi di base camp? Iya. Oh, pas gue lagi tepar nih? Iya, kan lu tepar tuh, TB tepar. Iya. Mas Dimas lagi sibuk nih. Iya. Gue bingung nih mau ngapain. Gue beli rokok lah, mampir tuh. Tanya, dari mana, mau naik apa turun? Kira gue ngobrol lah tuh di situ. Kok kata dia, bukan cuma abang yang ngelihat sosok anak kecil itu. Udah kebanyakan itu orang ngelihat ya emang tempat mainnya dia di situ. Cuma gue nggak mau bahas semuanya tuh, karena gue pikir gue yang masih ngedon kan, gue pikir gue ngeri ngikut nih. Yang gue lihat gue ngerinya ngikut ke gue semua nih. Otomatis kan kita diteror abis-abisan kan. Iya. Itu baru sekali-sekalinya gue diteror di Ciremai. Itu sih yang bikin gue nggak mau balik lagi, walaupun gue sering diajak nih, ayo naik yuk ke Gunung Ciremai sama tim besok pagi nih. Tapi gue bilang, jangan Ciremai lah, yang lain aja. Gue nggak mau ngebahas lah tentang Ciremai. Udah gue nggak mau, dibilang gue nggak mau naik lagi ke Gunung Ciremai, mendingan ke gunung lain lah. Gunung lain masih lu jabanin lah ya. Kalau ke Ciremai, ntar dulu deh kalau Gunung Ciremai. Mikir Jadi kali. mungkin itu aja sih, Pak. Emang itu pengalaman. Ya buat gua pengalaman berharga banget sih ya. Buat pembelajaran kita ke depannya. Benar. Dan di situ pun gue juga sempet agak sedikit ngomong kasar lah sama Teo berdua. Ya mungkin gue ya minta maaf ya, pun gue juga pendaki pemula waktu itu, gue nggak tahu etika di gunung itu seperti apa. Ya Pak, kalau menurut gue sih adab kita yang kurang di sana. Bisa mungkin karena itu ya kita jadi ya. Mungkin mereka ngerasa terganggu dengan kedatangan kita, apalagi kita cuma berempat. Nah, di pendakian itu nggak ada sama sekali pendaki. Dan pas di pendakian itu pun juga ditutup sebenarnya Gunung Ciremai. Ya. Karena kita memaksa aja nih, Karena waktu itu juga pas habis. Kayak apa sih itu? Perbaikan alam lah ya. Iya, waktu itu juga kan habis kebakar. Kan? Oh iya benar. Kekeringan musim kering. Akhirnya tuntas juga nih pembahasan Ciremainya Bang Nardi. Oh jadi ada guanya. Gue pikir abis itu lu ke Ciremai lagi. Jadi di Ciremai ini gue sempet cerita di salah satu channel, itu channel kawan gue lah. Iya. Yang gue pakai nih bajunya. Iya gue pikir kan itu lu ke Ciremai udah 2 kali. Ternyata gue cuma sekali doang. Ada gua. Dan pun di pendakian pertama itu pun juga dia ajak sama lu, dan gue juga nggak tahu kalau Ciremai itu gunung tertinggi di Jawa Barat. Sempat kena tipu juga. Ditipu mulu gue. Parah. Gua bilang jalurnya landai. Ternyata zong semua, ekstrim banget Gunung Ciremai. Top banget dah. Menyimpan banyak sejuta cerita sih. Bener. Oke guys, mungkin itu aja yang dibawain Bang Nardi kali ini. Jadi cerita yang dibawa Bang Nardi ini bukan untuk menakut-nakuti kalian, melainkan hanya untuk berbagi nih. Sisi baiknya tolong diambil, sisi buruknya jangan dicontoh. Iya? Benar.
Ada pesan-pesan nggak Bang Nardi? Ya kalau pesan dari gue sih yang biasa nih, yang sering diungkapin di channel gue nih, Bat, sopan santun lah. Iya. Jadi di pendaki Ciremai itu gue emang kurang, ya kita benar-benar kurang sopan lah. Iya, benar. Ya mungkin kalau buat pendaki-pendaki lain ya pas kalau naik gunung ya kayak yang lagi viral-viral sekarang nih, nggak usah lah yang berbuat aneh-aneh. Di situ pun bukan tempat kita, bener kan? Iya, benar. Dan di situ pun kita juga jadi tamu. Ya gue berharap jangan ada yang bikin aneh-aneh lah di gunung. Ya kita cuma sekedar menikmati alam aja yang sudah dikasih sama Allah, ya kita nikmatin dan kita jaga. Mungkin itu buat sih pesan-pesan gue. Oke. Sebelum gue pamit nih undur diri, gue mau mengingatkan teman-teman, kalau teman-teman mempunyai pengalaman pendakian horor atau cerita mistis di gunung, boleh banget nih. Kalau pengen mencurahkan ceritanya nih, bisa DM Instagram kita, Selatan Jakarta, atau via email di selatanjakarta904@gmail.com. Mungkin itu aja ya Bang Nardi ya. Siap. Gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.